Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Yani Wahyuningsi Esos dari SMK Negeri 1 Gedung Aji. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, untuk ketua kelas siapkan berdoa. Selesai berdoa, dilanjutkan dengan literasi Lampung Mengaji. Yang akan memimpin siapa untuk Lampung Mengaji? Ya, Ridho. Ya, kemarin sampai surah apa? Ya, sekarang yang mau dibacakan? Ya, silahkan dipimpin. Tegeran berdoa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Ridho, kita literasi dulu untuk Lampung Mengaji, diikuti oleh teman-temannya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita baca mendapat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesiaku. Dari Sabang sampai Merauke, ku Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Cipta, silakan duduk kembali. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau cek kebersihan kelas. Tadi sudah melaksanakan piket kelas? Sudah. Ketua kelas ada yang tidak melaksanakan piket? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Semua piket semua ya? Ya. Luar biasa untuk kegotong royongan di kelas 11 TKJ. Kita absen dulu. Hari ini Senin tanggal 14 Juni 2023. Aldian hadir. Ali hadir. Hadir, Bu. Binti. Fadli. Wahyu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan persepsi berkaitan dengan proses pembelajaran kita pagi hari ini dengan materi bab 6. Silakan dibuka. Apa judulnya? Berkumpul persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan. Ya, jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Terdiri dari berbagai pulau, ras, apalagi Mbak? Ya. Sekarang perhatikan, di papan tulis ini Ibu sudah punya keragaman budaya di Indonesia. Siapa yang tahu dari gambar-gambar ini adat budaya dari daerah mana? Nanti silakan maju ditempelkan. Nah, yang pertama dari Lampung. Ayo siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak. Dari Lampung yang mana gambarnya? Kita lanjut. Jawa Tengah.
Kemudian Papua. Yo, siapa? Iya. Fahri, yang mana Papua, Fahri? Papua. Iya. Jawa Barat. Kira-kira apa ya? Siapa yang mau maju? Ya, sini Huba, jangan malu-malu Huba. Huba Bu, gitu ya. Oke, lanjut satu lagi. Dari Sulawesi. Ya, Rido. Iya. Oke, ternyata kalian sudah pintar semua untuk mendefinisikan ini gambar dari mana, ini adat budaya dari mana. Dan itu semua merupakan lambang Iya. Arti dari Bhinneka itu sendiri apa? Iya. Dengan kita mempelajari persatuan dan kesatuan, diharapkan kalian bisa mempertahankan dari arti persatuan dan kesatuan itu. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah kalian bisa menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan aspek-aspek kehidupan berbangsa dilihat dari aspek alamiahnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan aspek-aspek kehidupan berbangsa dilihat dari aspek sosial. Bisa dipahami? Bisa. Tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, sekarang penilaian. Nah, proses pembelajaran kita nanti kan ada penilaian. Penilaian yang akan Ibu ambil yaitu penilaian tentang keterampilan dan penilaian sikap. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa kan berbicara di depan? Berani kan? Berani. Good. Oke, metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pagi hari ini yaitu menggunakan metode problem based learning, yaitu satu model pembelajaran inovatif untuk memecahkan satu masalah. Kalau ngantuk biar kita seger, mau Ibu kasih ice breaking? Mau, iya. Let's go friends, this is Banana. Terima kasih, Kak Reni. Gimana? Mulai semangat lagi? Semangat! Iya, Mbak Dini semangat. Iya. Asik nggak Mbak ice breakingnya? Asik. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran inti. Kalian cek di grup ya yang sudah Ibu share. Ada link internet, di situ ada materi-materi berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Bisa dilihat ya? Ya. Sudah dilihat? Ya. Nah, sekarang perhatikan PPT yang ada di layar. Nah, ini berkaitan dengan materi. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di buku kalian ada yang bab 6, kemudian di link internet juga sudah Ibu sediakan di situ. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, persatuan itu secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Ya, pentingnya membina persatuan bangsa. Persatuan bangsa itu perlu dibina ya karena akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan dan kejayaan. Wawasan Nusantara itu mencakup persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu apa itu wawasan Nusantara? Ya, Reni. Wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan. Ya, cara pandang. Kenapa disebut kepulauan? Karena negara kita adalah negara maritim, terdiri dari berbagai macam pulau. Pulau apa saja? Satu? Sumatera, terus Jawa, Sulawesi. Kalau kita urut dari Sabang sampai Merauke, mana dulu? Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus Sulawesi, terus
ada Papua, ya ditambah dengan ada Bali, ada NTB, ada Madura dan sebagainya. Aspek kehidupan konsep kesatuan bangsa yang pertama itu dapat mewujudkan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Kemudian yang keempat, Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. ya pinter. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Apa sih maksudnya? Ya, kesatuan Nusantara artinya kita harus menjaga stabilitas politik di dalam negeri ya, supaya tidak terjadi perpecahan, perselisihan dan sebagainya. Kemudian sosial budaya, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Seperti yang sudah di awal tadi, yang persepsinya ya, itu kalau sosial budaya hubungannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Itu yang harus kita lestarikan. Karena Indonesia adalah negara yang kalau kita nggak bisa menghargai satu budaya dan satu budaya yang lainnya, apa yang akan terjadi? Iya, perpecahan, perang, konflik, dan sebagainya. Kacau nanti Indonesia ya. Makanya sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan. Oke, sudah jelas belum sampai sini? Sudah jelas? Ya. Nah, sudah ditandai bagian bacaan-bacaan yang belum dipahami? Belum? Ya, ada yang nggak ngerti? Yang belum paham silakan bertanya. Apa Mbak Reni? Perwujudan kepulauan Nusantara itu contohnya seperti apa, Bu? Perwujudan kepulauan kepulauan Nusantara itu contohnya seperti apa? Indonesia itu kan terpisah-pisah ya dari antara pulau-pulau. Nah, perwujudannya adalah antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu harus saling apa? Menjaga komunikasi dengan baik, saling menghargai perbedaan-perbedaan baik adat budaya, keragamannya, suku. Ya, jadi Sumatera itu punya culture sendiri, Jawa punya culture sendiri, Kalimantan punya culture sendiri, kemudian Sulawesi juga punya sendiri, Papua juga punya sendiri. Dari berbagai macam pulau ini satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, bisa dipahami belum? Nah, jadi wawasan Nusantara itu melambangkan kebinekaan, merupakan satu kesatuan yang utuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Rido, apa Do? Kehidupan sosial budaya. Do, kalau kehidupan sosial budaya itu kita bisa saling menerima, ya. Rido punya teman yang berbeda suku di sini? Ada siapa? Geren. Geren suku apa? Jawa. Rido? Sunda. Saling menerima? Saling menghargai? Iya, saling menghormati? Saling menolong? Iya, nah itulah yang disebut dengan kehidupan sosial berbudaya. Oke, bagus. Sudah dipahami materinya? Sekarang kita akan menentukan masalah yang akan kita bahas dari materi kita bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan. Kita bagi kelompok dulu. Kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi malam di grup WA ya. Ya, jadi ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dini kelompok 1 ya. Ini kelompok kalian untuk berdiskusi. Kita tentukan temanya dari bab 6, membahas bagian yang pertama, makna persatuan dan kesatuan. Nanti bisa dibuat yel-yelnya. Ini kan ada laptop nih. Kalau misalnya nanti bisa pakai PPT penampilan diskusinya boleh. Ini kelompok
Dua. Ketuanya siapa ini? Mbak Reni. Oke, Mbak Reni. Kita tentukan masalahnya apa yang mau dibahas. Bab 6 bagian. Iya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satuan ekonomi. Nanti dibuat yel-yelnya ya, supaya lebih semangat lagi untuk presentasi. Oke, silakan berdiskusi. Oke, ini kelompok 3. Kelompok 3 bahas Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Ya, silakan berdiskusi. Menarik. Nanti sambil dipersiapkan siapa yang membaca, siapa yang bagian menjawab. Ya. Jelas? Oke, mari. Oke, silakan berdiskusi. Kelompok 4. Bagian mana? Masalah yang akan dipecahkan, yang akan dibahas. Ya, perwujudan kepulauan. Iya. Sosial budaya. Oke, silakan berdiskusi. Bisa buat PPT-nya kan? Rido? Iya, bisa. Ini yang mau mimpin siapa? Rido. Nanti ditentukan ya, Do. Yang mau bacain hasil presentasinya siapa. Nanti kalau teman-temanmu ada yang bertanya, nah nanti yang jawab siapa, disiapkan pertanyaannya dan jawabannya nanti apa. Silakan mulai berdiskusi masalah yang sudah kalian tentukan. Ya, Ibu sambil mengambil nilai sikap ketika kalian berdiskusi. Kalau ada yang nggak jelas, bertanya. Ininya untuk materinya, untuk bikin PowerPoint-nya. Ya, coba saling bertanya dengan teman sebelahnya. Buat dulu PowerPoint-nya, judulnya apa tadi, Mbak? Ditulis dulu judulnya. Kepulauan. Ya, terus coba dibuat PPT-nya dulu. Bisa nggak, Do? Bisa kan? Oke, bisa. Nanti hasil PPT-nya dijadikan satu di flash disk saja ya. Ya, Bu. Ya, kelompok Mbak Dini ada masalah? Bisa bikin PPT-nya? Bisa. Pinter gitu kok ini. Yes. Oke, untuk materinya ada kesulitan tidak? Tidak. Berarti pinter semua ini. Sudah selesai? Jadinya? Sudah belum yuk? Sudah selesai semua belum? Sudah siap semua? Ya. PPT-nya dijadikan satu ya, di flash disk ya. Ya, selesai ya. Siap untuk mempresentasikan, menyajikan hasil diskusinya? Siap. Oke. Kita acak random ya, siapa yang maju duluan akan mengambil undiannya. Kira-kira maju nomor berapa? Ya, dibuka. 2. Yang tampil duluan kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Bagus mungkin ya, karena Ibu akan mengambil nilai keterampilannya. Yang bagian PPT-nya siapa? Ya. Mulai diskusi, kita kasih semangat dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan Rido dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya yang akan dibacakan oleh Beren. Bangsa harus
merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang. Ya, yang lainnya perhatikan dan siapkan pertanyaannya. Kehidupan. Istilah sosial budaya merupakan gabungan dari istilah sosial dan budaya. Sosial dalam arti masyarakat, budaya atau kebudayaan dalam arti sebagai semua hasil. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ya, penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya akan menciptakan sikap saling menerima dan menghormati segala perbedaan. Dengan begitu akan Sudah? Sudah selesai? Ya. Ini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang akan bertanya dari kelompok mana? Ya, dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ayo berdiri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dia Bustamala, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan satu kesatuan sosial budaya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kesatuan sosial budaya? Kesatuan sosial budaya berarti bahwa kehidupan bangsa serasi dan seimbang serta ada keselarasan. Ada Ya. yang ingin bertanya? Sudah jelas belum sini dulu? Sudah jelas belum dari jawabannya? Sudah. Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Timothy Balarasati, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya? saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Sudah jelas kelompok 2? Gimana, Mbak Laras? Jelas? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Tadi kelompok 3 ini. Apa yang dimaksud dengan satu kesatuan sosial budaya? dan seimbang serta adanya keselarasan. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Iya, cukup? Cukup. Luar biasa. Ya, silakan ditutup dong. Ini hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yel-yelnya enggak grupnya, kelompoknya? Coba, 1, 2, 3. Hei. Iya. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Oke, dilihat tadi undiannya yang maju nomor 2. Ayo, kelompok berapa? Iya, kelompok 2 dapat nomor 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Untuk yang akan membacakan PPT yang diwakilkan oleh Pembina Sanitri, adanya silakan. Dan kesatuan antara seluruh bangsa serta menjadi modal cara melihat kesatuan kepulauan. TAP MPR tahun 1993. Ayo, diperhatikan. Dalam ketetapan MPR tahun 1999. Oke, cukup. Itu presentasi dari kelompok 2 mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan kami. Yang ingin bertanya untuk kelompok 2, dipersilakan. Tuh, silakan dong. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya ingin memberikan pertanyaan. Apa saja contoh implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakilkan oleh Rido. Itu dapat menerapkan wawasan Nusantara
Bagaimana untuk kelompok 4? Apakah jawaban dari kelompok 3 sudah puas? Jelas. Pada kelompok lain yang ingin bertanya, persilakan. Nanti kelompok 1. Kelompok 1 ingin bertanya, apa wujud implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik? Saya akan jawab pertanyaan kelompok 1. Teman politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan kepentingan kelompok 1. Lanjut untuk kelompok 3. Mengapa pelaksanaan di bidang politik dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku? Pelaksanaan bidang politik dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan dalam masyarakat untuk melaksanakan kegiatan politik dan bernegara. Lagi yang mau bertanya? Sudah cukup, sudah jelas dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 2 ada yel-yelnya atau tidak? Ada. Ya, silakan. Kelompok 2 tunjukkan yel-yelmu. 1, 2, 3. Halo kawan-kawan, kami kelompok 2. Ayo, bisa ikut tepuk tangan semuanya, biar semangat. Oke, silakan ditutup, Mbak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ayo yang tampil nomor 3, kelompok berapa? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang akan dibacakan oleh Citra. Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Persatuan dan kesatuan menjadi satu di antara senjata paling ampuh agar tetap utuh. Persatuan bangsa. Dua selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang Sudah cukup. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Ubah. Ya, Mbak. Apa fungsi wawasan Nusantara dalam mewujudkan kesatuan? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara. Huba. Ada lagi yang mau bertanya? Bentuk implementasi wawasan Nusantara di sekolah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novita. Implementasi wawasan Nusantara di sekolah dapat diwujudkan melalui berperilaku jujur, menunjukkan sikap kepedulian, kerjasama, melestarikan budaya dan menerapkan Pancasila. Silakan dilanjutkan, Mbak. Tutup. Ada yel-yelnya? Punya yel-yel nggak? Ada, silakan. Yel-yel dulu biar semangat nanti yang kelompok selanjutnya sebelum ditutup. 1, 2, 3. Kok jangan. Yeay! Oke, silakan ditutup. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok berapa yang belum maju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kelompok akan disampaikan oleh Huba Saadah. Ayo, silakan Huba. Bangsa yang berhasil mendapatkannya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, arah dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan. Istilah sosial budaya merupakan gabungan dari istilah sosial dan budaya. Sosial dalam arti masyarakat, budaya atau kebudayaan dalam arti budaya semua hasil karya, rasa dan citra masyarakat. Makian seluruh harus masyarakat. Penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya akan menciptakan sikap saling menerima dan menghormati segala perbedaan. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Ya, silakan. Dari wawasan Nusantara dalam
lagi? Ya, silakan Mbak. yaitu terpenuhinya kebutuhan akan barang dan jasa. Ada lagi? Ya, silakan Mbak. Jelas belum? Nah, oke lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Laras. saing yang sehat, terjalinnya kerjasama dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jelas keragaman ekonomi Indonesia. Jadi ada lagi? Ya. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kegiatan ekonomi? Yang dapat dilakukan untuk menjaga Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus luar biasa untuk kelompok 3. Alhamdulillah presentasinya sangat luar biasa. Nah, nilai yang Ibu ambil dari nilai sikap, nilai keterampilan, insya Allah nilainya sudah di atas HKM. Ya, Ibu revisi ya untuk presentasinya tadi, pemaparan materinya sudah mulai bagus. Kalian sudah mengerti bahwa persatuan dan kesatuan itu perwujudannya itu banyak sekali. Ya, ada apa saja tadi? Yang di ekonomi, di wawasan Nusantara, budaya, sosial, ya banyak ya, keamanan dan sebagainya. Hal itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita refleksi dulu pembelajaran pagi hari ini. Kira-kira proses pembelajarannya dari awal sampai mau penutupan seperti apa? Ya, Rido, apa deh? Karena metode pembelajaran sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Ya, jadi Rido senang nih ada ya. Ya, Bu. Ya, bisa menganalisis apa itu persatuan dan kesatuan, isinya apa saja, dan insya Allah bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good Rido. Oke, ada yang lain refleksinya kira-kira seperti apa? Apa? Ya. Saya ingin mempelajari materi berikutnya di pertemuan berikutnya dengan metode yang pembelajaran yang menyenangkan lagi Ya. dan ice breaking yang menambah semangat seperti tadi. Iya, jadi tantangan untuk minggu depan Ibu harus memberikan ice breaking yang lebih semangat lagi untuk menambah lebih semangat. Tapi hari ini sangat menyenangkan ya Mbak ya ice breakingnya? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya. Pada saat melakukan presentasi saya merasa lebih percaya diri tampil di depan. Ya. Saya termotivasi untuk mempunyai keterampilan dalam berbicara dengan baik yang ada penilaiannya. Ya, jadi Mbak Citra termotivasi. Ya, termotivasi tampil di depan, lebih percaya diri ya untuk menyajikan presentasi. Oke. Apa yuk? Saya merasa senang dengan proses belajar hari ini karena metode dan model pembelajaran inovatif. Saya dapat berdiskusi dan menyajikan presentasi bersama teman-teman kelompok dengan baik. Ya, bisa berdiskusi dengan baik ya. Ya, sebelum kita pulang, Ibu punya LKPD. Ya. Nanti dibagi temannya satu-satu. LKPD nanti bisa dikerjakan jam istirahat ya. Nggak perlu dibawa pulang, cukup di jam istirahat. Ini modulnya nanti soal-soalnya Ibu kirim lewat link juga bisa. Ya. Oke, disimpan dulu Mbak LKPD-nya. Simpan dulu. Ya, dikerjakan nanti bisa dikumpulkan sebelum pulang sekolah. Ya, bisa sambil istirahat setelah sholat zuhur kan jam istirahatnya kan panjang.
Oke, sebelum pelajaran kita akhiri, ya mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari ya, terutama ketika kalian berada di sekolah. Perwujudan apa tadi? Wawasan Nusantara di sekolah. Ya, tadi kira bisa enggak itu dilaksanakan baik di sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa, karena kalian anak-anak hebat yang luar biasa. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alhamdulillah Ibu ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita dari pagi sampai hari ini masih semangat ya, walaupun masih ada yang agak ngantuk-ngantuk mungkin karena tadi pagi bangunnya ya kesiangan atau tadi malam habis begadang. Ya, no, mulai sekarang sudah belajar sama Ibu, nggak ada lagi yang begadang. Ya, alhamdulillah anak-anak hebat harus menjadi anak-anak yang menerapkan kedisiplinan. Baik, ketua kelas siapkan untuk berdoa, tapi sebelum berdoa bukunya disusun dulu yang rapi karena kita mau pulang. Ya, dirapikan dulu mejanya. Ini Aldian, dimatiin dulu laptopnya. Ya, oke. Ya, nanti ini ya diberesin ya. Sudah, bukunya sudah rapi semua. Ya, sebelum kita istirahat ya, berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.